Hai, halo study mates, kembali lagi bersama Let's Study Career. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai author's writing organization and coherence dari materi yang besar, yaitu author's point of view. Nah, ini merupakan materi yang mendasar dan menarik banget untuk dipelajari. Jadi sebelum dimulai, tidak lupa juga kita memberikan big thanks karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Nama aku Naila Marinli Aura Madina, but you guys can call me Marin. I'm an English tutor at Constanta Bimbingan Belajar, and here are my achievements. Some of them are active mentor for NSDC Debating Championship, National Schools Debating Championship, English tutor at Constanta Education, English teacher at Lestasha, achieved 6th first place National English Debating Championship, also a delegate for Wisconsin Youth Exchange. I scored 800 plus for literasi bahasa Inggris in subtest for UTBK, and National Spelling Bee coach for elementary to high school students. So it's nice to meet you guys. Hope we can learn more together right here at Let's Study. Oke, kita akan bahas apa aja kali ini. Ada di objective materials. Kita akan bahas what is author's point of view, what's the difference of author's writing organization and coherence, dan about author's writing organization and coherence, dan juga kita akan melihat jenis-jenis soal yang sering keluar tentang writing organization dan juga coherence-nya. Dan tentunya kita akan latihan juga ya, exercise untuk practice makes perfect and practice makes it better. Alright, kita bahas dulu author's point of view. Jadi sebenarnya author's point of view itu apa sih? Author's point of view. Jadi di sini kita tahu point of view itu kan cara pandang ya, atau bukan cara pandang sih, pandangan-pandangan ya. Di sini kita tahu ada first person seperti saya yang menggunakan kata ganti orang pertama I atau we itu untuk nunjukin kalau cerita atau narasinya tuh dilihat dari naratornya langsung. Terus ada juga second person yang pakainya kamu, yang pakainya you, dan juga third person dia gitu kan, sebagai orang ketiga, kata ganti orang ketiga he, she, they gitu. Nah, kalau misalnya author's point of view itu limited, hanya mengetahui perasaan dan pikiran satu karakter saja. Sedangkan kalau omniscient itu artinya mengetahui perasaan dan pikiran banyak karakter, bahkan seluruh dunia cerita. Nah, kita harus melihat dari sisinya author atau penulis gitu di setiap teks-teks yang kita akan temukan. Coba kita lihat ya, apa sih bedanya the difference of author's writing organization and coherence. Kalau writing organization itu untuk kita melihat bagaimana penulis itu mengatur dan menyusun ide-ide di tulisan, seperti strukturnya ya. Contohnya ada introduction sebagai pendahuluan, terus ada juga body sebagai isi, dan juga conclusion untuk kesimpulan. Nah, ini coherence itu bedanya merujuk pada sejauh mana bagian-bagian tulisan ini terhubung dan membentuk kesatuan yang jelas. Gimana setiap kalimat itu nyambung dan nyambung, kenapa bisa terus flow-nya itu baik dan benar gitu ya. Kok bisa sih? Nah, ini kita lihat lagi untuk author's writing organization. Beberapa perbedaannya ada di pertama, penulis itu harus menyusun ide dengan cara yang terstruktur dan logis. Sedangkan kalau di coherence itu bergantung pada penggunaan kata penghubung, transisi, dan kalimat yang jelas dan sebagainya ya. Seperti berikut, study mates bisa silakan membaca. Ini ada beberapa jenis soal seperti what is the main purpose of the introduction in this passage, atau how is the body of the text organized. Itu semua menanyakan tentang writing organization atau structure-nya, bagaimana penulisan tersebut begitu. Lalu kalau untuk coherence sendiri ada contoh jenis soalnya seperti berikut ya. Alright, langsung saja kita masuk ke practice. Oh my god, Kak, ini practice-nya gimana caranya? Oke. Gini ya teknisnya study mates. So, aku akan berikan 10 soal. Study mates bisa silakan untuk mempause video, dan aku akan berikan waktu untuk silakan menyimak dan juga menjawab pertanyaannya. Setelah itu bisa play lagi dan bisa melihat kita akan membahas bersama-sama ya. Nanti semua nomor juga akan dibahas bersama-sama. Boleh silakan untuk study mates mempelajarinya terlebih dahulu. Kira-kira mana yang benar bisa dikerjakan terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke nomor 1, number 1. Silahkan. Alright, the answer for number 1 is B. The author describes K-pop's rise followed by the challenges and then speculates about its future. Ini ngomongin apa sih? Ngomongin K-pop. Wow, oke. Jadi di sini ada di rise of K-pop yang ada di paragraf pertama ya, dimulai dengan kesuksesan K-pop seperti contohnya BTS, Blackpink. Study mate suka grup apa nih? Kalau aku sukanya Twice dan juga aespa. Oke, anyways, di
paragraf pertama juga membahas tentang faktor keberhasilannya seperti di dalam aspek musik, fanbase, atau koreografinya gitu. Nah, ini juga pengaruhnya meluas ke fashion dan budaya. Di paragraf kedua kita bisa melihat di sini ada challenges-nya atau masalah yang dihadapi seperti kesehatan mental, skandal-skandal, tekanan industri pada artisnya dan sebagainya. Lalu diakhiri dengan future speculation yang pertanyaan tentang masa depan K-pop. Apakah popularitasnya ini akan bertahan? Whether it's going to decline or is it gonna be global appeal yang inevitable gitu. Based on the text above, how does the author organize the information? Tadi kita sudah membedahnya kan ya. Kita melihat di sini urutannya itu B ya, sangat logis. Yang urutan logisnya which is dimulai dari sukses, masalah, lalu prediksi. The author describes K-pop's rise, followed by the challenges, and then speculates about its future. Oleh karena itu nomor 1 adalah B. Alright, next number 2. Silakan. The answer for number 2 is B. The author describes the harmful effects of smoking, then shifts to a discussion of public health efforts to reduce smoking. Oke, kita bedah dulu ya. Jadi kita lihat di paragraf pertama ini membahas mengenai efek berbahaya merokok, dampak pada perokok. Seperti di sini ada kanker, ada lung cancer ya, kanker paru-paru, penyakit jantung, terus ada juga alasan orang tetap merokok seperti kecanduan atau tekanan sosial. Bahkan ada juga peran industri rokok dalam mempengaruhi persepsi masyarakat yang dibahas di paragraf pertama. Terus selanjutnya untuk paragraf kedua dibahas mengenai upaya kesehatan masyarakatnya seperti bahaya secondhand smoke atau efek pada orang sekitar gitu untuk perokok-perokok pasif gitu kan, menghirupnya tidak nyaman, dan juga langkah-langkah untuk mengurangi merokok di sini dibahas di paragraf 2 sebagai upaya kesehatan masyarakat di kampanye larang merokok di tempat umum dan sebagainya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini penulis itu menulis dari bahayanya tuh apa dulu gitu, lalu dia menjelaskan upaya mengatasinya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah B. The author describes the harmful effects of smoking, then shifts to a discussion of public health efforts to reduce smoking. Alright, let's continue for number 3. Alright, the answer for number 3 is B. The author introduces the popularity of plastic surgery, then addresses the psychological and physical risk, and concludes with the societal pressures involved. Oke, kita lihat ya di paragraf pertama di sini membahas mengenai popularitas operasi plastik ya, plastic surgery. Banyak orang yang melakukan operasi plastik. Alasannya berbagai macam, seperti di sini dijelaskan ada media sosial, selebriti, atau juga dibahas tentang contoh jenis operasinya seperti rhinoplasty. Terus di pada akhir paragraf 1 dan paragraf kedua ada transisi yang membahas tentang risiko dan efek psikologisnya seperti body dysmorphia atau penyesalan setelah operasi. Dan yang terakhir ini ada di akhir paragraf 2, tekanan sosial ya, membahas tentang perlunya edukasi lebih lanjut dan juga tekanan untuk mengikuti standar kecantikan. Jadi paling tepat jawabannya adalah B karena membahas terlebih dahulu bahas tentang popularitasnya untuk plastic surgery dan juga resiko dilanjut dengan tekanan sosial begitu. So the answer would be B. Alright, number 4. Bisa silakan lanjut. The answer for number 4 is A. Problem, solution, current status, and future challenges. Oke, kita bisa melihat di awal teks ini membahas tentang problemnya terlebih dahulu ya, masalahnya dulu. Kalau EV atau electric vehicles itu punya masalah, yaitu baterai lemah dan sedikit stasiun chargernya, dan orang-orang itu ragu mau pakai electronic vehicle atau EV gitu. Terus dilanjut dengan di tengah-tengah teks membahas tentang solusinya. Solusinya ada pabrik mobil perbaiki teknologi baterainya, atau pemerintah juga bantu bangun lebih banyak stasiun charger di mana-mana. Dan current status atau status quo for kondisi sekarang ada di lanjutan teksnya yang bahas kalau tapi sekarang EV sudah populer di kota-kota gitu. EVs dominate urban markets gitu, tapi di desa masih kurang. Terus ada juga tantangan masa depan, future challenges-nya, perlu bangun lebih banyak charger di semua tempat, atau masalah kurangnya bahan untuk bikin baterai. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dimulai dengannya urutannya adalah masalah dulu yang dijelaskan, solusinya dan sekarang, dan juga
akhirnya masa depannya, which is future challenges. So the answer for number 4 is A. Alright, lanjut ke nomor 5, silakan. Okay, for number 5, the answer would be D, chronological progression of events. Di sini kita bisa lihat ya, wah ini menarik nih, ini mengenai kisah Macbeth atau Shakespeare's Macbeth gitu kan. Yang suka literature maybe would be a bit geeky excited for this. Jawaban yang benar itu D, karena teksnya menceritakan Macbeth secara berurutan dari awal sampai akhir. Berurutannya gimana? Kok bisa chronological gitu? Kita bisa lihat di openingnya di awal cerita. Macbeth itu awalnya jenderal yang setia, terus dengar ramalan jadi serakah. Terus di tengah cerita dijelaskan kalau dia bunuh Raja Duncan. Jadi semakin paranoid, lalu suruh bunuh lebih banyak orang lagi gitu. Paranoia escalates, terus he orders more killings. Terus di akhir cerita, di Act 5, V itu 5 ya di sini, Macbeth jadi penguasa yang kejam, lalu dia sendirian dan mulai melihat halusinasi, akhirnya jatuh dan hancur. Nah, jadi jawabannya ini chronological progression ya, jadi berkronologinya seperti begitu. Awalnya seperti contohnya kayak awalnya ulat jadi kepompong, akhirnya jadi kupu-kupu. Nah ini urutan waktu kronologis, bukan sebab akibat. So the answer would be D, kronologi atau urutan waktu ceritanya begitu. Alright, continuing for number 6, silahkan. The answer for number 6 is cause and effect chain. Karena penulis menjelaskan di sini masalah ini seperti rangkaian domino yang jatuh ya. It's like a domino gitu. Penyebab pertamanya atau cause-nya itu adalah algoritma media sosial suka konten yang provokatif. Terus efeknya bagaimana? Akibat pertamanya orang jadi lihat pendapat ekstrim. Pemikiran orang jadi terpolarisasi. Terus akibat berikutnya informasi itu yang salah itu cepat menyebar ya, hoax gitu, terutama saat pandemi. Terus diakhiri dengan usaha mengatasinya, pemberian label fact checking labels gitu untuk melimitasi users distrust atau ketidakpercayaannya para pengguna. Tapi susah karena orang tidak percaya dan algoritmanya rumit gitu. Nah, di sini kita bisa highlight kata-kata seperti consequently atau akibatnya, dan juga as seen in, terlihat ketika ya. So the answer for coherence ya lies in C ya, hubungan sebab akibat yang berantai begitu. Alright, number 7 silahkan. The answer for number 7 is D, compare or contrast. Nah, di sini melihat kalau penulis itu membandingkan dua jenis makanan ya, seperti membandingkan dua buah gambar. Yang pertama, makanan Mediterranean diet gitu, terbuat dari sayur dan minyak zaitun, bikin sehat dan panjang umur, kurangi sakit jantung. Sedangkan kalau makanan cepat saji itu banyak garam dan lemak jahat, itu bikin resiko diabetes naik. Nah, di sini kita bisa lihat kalau starkly different atau sangat berbeda. Conversely, sebaliknya divergence, perbedaan yang menjadi kata-kata yang di-highlight untuk informasinya di-organize-nya atau distrukturkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, compare or contrast, karena penulis itu membandingkan dan menunjukkan perbedaannya antara Mediterranean diets with makanan cepat saji ya, fast food diets gitu. Alright, next for number 8 silahkan. The answer for number 8 is C, order of importance, prioritize steps. Okay, di sini penulis menyusun solusi untuk perubahan iklim seperti daftar prioritas belanja kali ya gitu. Yang pertama dia bahas tentang paling pentingnya, foremost dulu, ganti bahan bakar fosil ke energi terbarukan, matahari dan angin. Terus di kedua dia bahas tentang sama pentingnya atau equally vital. Yang ketiga dia bahas tentang hukum tegas untuk industri yang buang polusi, dan terakhir finally dia juga bahas tentang aksi individu seperti kurangi plastik dan makan lebih banyak sayur begitu. So the answer is C, karena diurutkan dari yang paling penting terlebih dahulu, mana yang paling krusial gitu. Alright, next number 9 silakan. The
The answer for number 9 is C, spatial organization, top to bottom. Oke, karena tadi penulisnya menjelaskan terumbu karang seperti menuruni tangga ya. Jadi udah ada kayak atas bawahnya level-levelnya gitu. Paling atas kita bisa bahas mungkin permukaannya dibahas mengenai ada alga yang membuat makanan dari sinar matahari seperti dapur terumbu karang. Terus di tengah-tengah dibahas tentang air ya. Ikan herbivora seperti ikan parot makan alga, seperti tukang kebun yang merawat tanaman. Terus di tengah-tengah, setelah tengah dan ke bawahnya itu ada membahas tentang ikan predator seperti kerapu yang bersembunyi atau seperti polisi yang menjaga keseimbangannya. Terus di dasar lautnya atau di paling bawahnya gitu levelnya, ikan belut morai bersembunyi siang hari dan aktif berburu di malam hari gitu. So the answer would be C karena penjelasannya dari atas ke bawah. Alright, last one, study mates. Number 10, silakan. The answer is C, classification by country. Oke, di sini penulis mengelompokkan informasi ya dari beberapa jenis strukturnya. Di sini ada Kanada. Kanada itu memiliki sistem seperti tabungan bersama, kayak semua bayar pajak atau semua orang dapat jaminan kesehatan. Sedangkan kalau di Swiss, mandates itu wajib ya. Wajib beli asuransi sendiri, tapi pemerintah atur harganya. Sedangkan kalau Singapura itu mempunyai gabungan tabungan pribadi dan bantuan untuk orang miskin. Sistemnya campuran. Kenapa ini masuknya ke pengelompokan atau klasifikasi? Karena setiap negara itu punya sistem tersendiri-sendiri ya, study mates. Bisa, ini juga sudah dijelaskan satu persatu seperti daftarnya. Kayak Canada's things, terus conversely Switzerland, Singapore uniquely dan sebagainya. So the answer for number 10 would ideally be C, classification by country. Penulis mengelompokkannya berdasarkan negara gitu. Alright, awesome. Nah tadi kita udah bahas banyak banget ya. Kali ini kita masuk ke key main takeaways-nya. Tadi organization adalah tentang bagaimana ide diatur dalam tulisan. Kita tadi sudah membedah banyak sekali soal ya. Sedangkan coherence itu bagaimana ide-ide tersebut saling terhubung dan mengalir dengan baik. Nah ini dua-duanya penting dan bikin tulisannya efektif dan juga kita bisa lebih mudah untuk analisisnya ya. Untuk organisasi juga, organization itu pastikan ada struktur yang jelas. Seperti tadi strukturnya kita bedah dengan pendahuluan, isi, kesimpulan. Dan untuk coherence bisa menggunakan transisi yang tepat dan pastikan ide-idenya dukung satu sama lain secara logis. Seperti contoh-contoh soal sebelumnya. Begitu. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para study mates bisa loh review kembali bahan pembelajaran ini secara lengkap melalui playlist Let's Study Career ataupun Let's Study English or website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, Study Mates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, Study Mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media Study Mates. Saya Marin Lee and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!